Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penonton Klinik TV yang berbahagia? Nah, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya ingin membahas bukan sebuah tafsir mimpi, melainkan tentang penyakit yang datangnya dari setan. Penyakit apakah itu? Yaitu was-was. Nah, para ulama bersepakat, juga ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa was-was itu adalah penyakit yang datangnya dari setan. Di dalam surat An-Nas ayat 4 dan 5 itu sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya dari kejahatan setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, jadi salah satu kejahatan setan yang dibisikkan ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia, itu adalah was-was. Kenapa was-was? Karena was-was ini bisa menyebabkan atau menjadi sumber dari segala dosa, segala kerusakan akidah, segala perbuatan yang menjurus kepada ketidakbenaran. Misalnya, was-was dalam berwudu. Orang akan mengulang-ulang wudunya, orang akan merasa wudunya selalu tidak sah. Nah, tujuannya apa? Bukan mengganggu wudu itu sendiri, melainkan agar wudunya menjadi tidak sempurna. Was-was dalam sholat misalnya, orang akan mengulang-ulang gerakan sholat, takbir sampai 4 kali, 5 kali, kemudian sujud diulang-ulang, bacaannya diulang-ulang sampai beberapa kali. Nah, itu tujuannya adalah agar sholat kita tidak sempurna, bahkan bisa batal. Itulah kejahatan setan yang dibisikkan dalam dada manusia, was-was. Tidak hanya dalam hal akidah sebenarnya, was-was itu bisa muncul dalam semua hal, baik berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan keluarga, dengan istri, berkaitan dengan keyakinan kita kepada sesuatu hal dan lain sebagainya. Intinya hidup manusia itu berpotensi untuk was-was. Misal kita punya keluarga yang pernah terkena sihir. Nah, bisa saja setan membisikkan kejahatan dalam diri kita, dalam dada kita, dengan berbisik bahwa setiap kali ada orang yang dicurigai memiliki ilmu yang tidak baik, maka kita akan langsung merasa dia membawa sihir. Kita akan langsung mencurigai atau menuduh dia membawa sihir. Nah, ini adalah sebuah bentuk was-was dalam ranah kecurigaan, di mana kita akan terjerumus ke dalam sebuah perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bernama suudzon. Nauzubillah. Jadi intinya, apapun was-was yang kita alami, terutama dalam hal ibadah, akidah, dan berbagai hal aktivitas lainnya, maka kita wajib untuk segera menghilangkan atau menyembuhkannya. Jadi jangan dipelihara sifat was-was ini, karena jika kita memeliharanya, was-was itu akan semakin menguasai hati, akan semakin menguasai dada kita, sehingga kita akan sangat sulit sekali untuk terlepas darinya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana sih cara yang ampuh untuk bisa terbebas atau sembuh dari yang namanya penyakit was-was ini? Nah, karena was-was ini datangnya dari setan, disebabkan oleh setan, disebabkan oleh godaan setan, maka tentu saja satu cara yang paling ampuh untuk mengatasinya hanya satu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan jelaskan 5 cara bagaimana kita bisa terbebas dari was-was ini. 5 cara ini bisa Anda terapkan pada diri Anda sendiri, Anda tanamkan pada diri Anda sendiri. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai. Cara pertama untuk bisa terbebas dari was-was atau sembuh dari penyakit was-was, yaitu belajar untuk tidak peduli. Tidak peduli pada apa? Ya, tidak peduli pada kewaswasan yang ada di dalam hati Anda. Misalnya, ketika Anda sholat, Anda merasa takbir Anda tidak sempurna sehingga Anda mengulanginya lagi. Nah, belajarlah untuk tidak peduli. Walaupun di dalam dada Anda, dalam hati Anda berkata Anda belum sempurna takbirnya, takbir ihramnya, tapi cobalah untuk terus sholat. Teruslah sholat. Nah, ini adalah sebuah cara untuk kita tidak peduli pada bisikan setan tersebut. Ketika kita berwudu misalnya, kita lupa apa kita sudah
membaca niat, membaca atau apa lainnya. Nah, kita belajar untuk tidak peduli, sudahlah. Yang penting di dalam hati kita tanamkan keyakinan kalau kita apa yang kita kerjakan itu sudah benar. Takbir kita, sholat kita itu sudah benar. Jadi ketika ada keraguan sedikit pun yang muncul, kita harus menepisnya, tidak mempedulikannya. Nah, langkah pertama ini bisa menjadi cara yang sangat ampuh untuk mengantarkan kita pada terbebas dari bisikan setan ini, was-was. Cara langkah yang kedua atau cara kedua yang bisa Anda lakukan selain tidak peduli tadi, yaitu melakukan hal terbalik. Maksudnya hal terbalik di sini, ketika hati Anda mengatakan Anda kentut dalam sholat ya, cobalah untuk membalikannya. Saya tidak kentut, jadi langsung teruskan sholat Anda. Ketika Anda apakah saya kentut atau tidak, teruskan saja. Nah, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah dia membatalkan sholatnya sebelum dia mendengar suara kentutnya atau mencium suara kentutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis ini bisa kita peroleh hikmah bahwa ketika kita dikuasai setan dalam sholat, setan membisikkan kita bahwa kita sudah kentut dan batal wudhunya. Jika kita tidak mendengar bunyi dari kentut kita atau kita tidak mencium baunya, maka teruskan sholat Anda. Jadi inilah yang dimaksud dengan cara berpikir terbalik dari was-was tadi. Kemudian yang ketiga, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini lagi-lagi berkaitan dengan penyebab was-was itu sendiri, yaitu godaan setan. Bagaimana cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memanjatkan doa-doa perlindungan dari godaan setan. Ada banyak sekali yang bisa Anda amalkan, termasuk yang paling ringan dan paling sederhana adalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bisa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim, dan berbagai doa-doa lainnya yang intinya mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berlindung kepada setan yang terkutuk ini juga bisa dilakukan dengan cara mengamalkan sejumlah surat di dalam Al-Quran, di mana ada surat-surat khusus yang memang berkhasiat bisa mengusir was-was, bisa menyembuhkan was-was di dalam diri kita. Surat apakah itu? Yang pertama ada surat Ghafir, yang kedua ada surat As-Sajdah. Tentang surat As-Sajdah ini, ketika kita membaca surat As-Sajdah, maka sesampainya pada ayat Sajdah kita bersujud kepada Allah SWT dengan mengagungkannya. Insya Allah dengan begitu maka setan yang ada di dalam tubuh kita, dalam diri kita akan pergi meninggalkan jasad kita. Dan mungkin saja setan tersebut adalah penyebab was-was yang kita alami selama ini. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda menjelaskan tentang cara terbebas dari godaan setan penyebab was-was bernama Khanzab. Nah, beliau pernah bersabda, itulah setan namanya Khanzab. Jika engkau merasa diganggu oleh setan tersebut, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menudahlah ke arah kiri 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ketika kita membaca doa perlindungan, kita dipindahkan untuk meludah ke sisi kiri 3 kali. Dan jangan lupa jika sempat bacalah surat Ghafir dan juga surat As-Sajdah, tergantung kemampuan Anda ya, apakah mau membaca surat Ghafir ataupun hanya membaca surat As-Sajdah setiap hari. Yang penting diamalkan secara istiqomah, entah pagi hari atau sore hari, atau bisa pagi dan sore hari, itu akan lebih baik. Dan yang terakhir, memperbaiki ibadah. Ini adalah langkah kelima dari rangkaian langkah-langkah untuk menghilangkan sifat was-was di dalam diri kita yang disebabkan oleh bisikan setan ke dalam dada kita. Jadi perbaikilah ibadah Anda, istiqomahlah dalam beribadah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah rangkaian-rangkaian atau langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi was-was yang ada di dalam diri Anda, terutama bagi Anda yang selama ini memang memiliki penyakit was-was yang levelnya atau tingkatnya sudah sangat tinggi sekali. Karena itu
yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoalah, mohon perlindungan kepadanya, insya Allah Anda akan diberi kesembuhan, Anda akan dibebaskan dari penyakit was-was ini. Demikian yang bisa saya share pada video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.